Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Project System. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus kami mengenai implementasi model project management atau project system pada sistem ERP atau SAP. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rika Andriani dengan NIM akhir 100, Alisa Saskia dengan NIM akhir 113, Salma Rasika dengan NIM akhir 085, dan juga Rafefa Asila dengan NIM akhir 117. Nah, kami akan membahas bagaimana SAP Project System membantu perusahaan dalam merencanakan, mengendalikan, serta memantau proyek secara terintegrasi. Boleh di next slide? Oke, jadi seiring berkembangnya teknologi informasi, perusahaan dituntut untuk mengelola proses bisnis secara lebih efektif, efisien, dan juga terintegrasi. Namun dalam praktiknya, pengelolaan proyek seringkali menghadapi berbagai kendala, mulai dari data masih tersebar di berbagai departemen, informasi terlambat diterima, dan juga terjadi duplikasi data maupun kesalahan pencatatan, sehingga pengawasan terhadap proyek dan biaya menjadi kurang optimal. Nah, kondisi ini tuh tentu dapat menghambat operasional perusahaan, terutama ketika proyek ini melibatkan banyak divisi, aktivitas, serta sumber daya yang saling berkaitan. Maka dari itu, perusahaan memerlukan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis agar koordinasi menjadi lebih baik dan juga pengelolaan proyek dapat dilakukan secara lebih efektif. Boleh di next? Nah, salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, ERP ini tuh mengintegrasikan data dari berbagai departemen ke dalam satu sistem. Jadi sehingga informasi dapat diakses secara real time. Dengan begitu, perusahaan dapat mengambil keputusan lebih cepat dan juga akurat. Sekaligus juga bisa meningkatkan pengendalian biaya serta penggunaan sumber daya. Nah, pada studi kasus yang akan kami bahas, solusi tersebut diterapkan melalui modul project management atau project system pada SAP untuk mendukung pengelolaan proyek secara terintegrasi. Selanjutnya boleh dilakukan dengan rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dan solusi dari studi kasus Project Management atau Project System. Nah, tujuan utama dari studi kasus ini adalah bagaimana kita bisa mengelola dan mengendalikan proyek pengembangan produk dari Global Bike Inc. atau di sistem berkode P slash 2 star star. Nah, secara terintegrasi menggunakan modul SAP Project System atau PS pada SAP Sahana. Nah, Kenapa harus menggunakan modul ini? Karena solusi utama yang ditawarkan dari modul ini adalah integrasi secara real time, dan di sistem ini seluruh fungsi di teknis lapangan itu mulai dari seperti tim desain, pengujian, sampai produksi, nantinya datanya akan langsung terhubung secara otomatis dengan financial accounting gitu. Nah, dengan integrasi ini nantinya global buying ini bisa menghindari yang namanya silo effect atau hambatan dari informasi antar departemen. Jadi nantinya si manajemen ini bisa memantau anggaran, jadwal, dan sumber daya proyek secara akurat hanya lewat satu sistem yang terpusat. Boleh di next slide. Oke. Nah, selanjutnya ada persiapan data dan struktur proyek. Nah, sebelum proyek ini bisa dieksekusi dalam SAP, ada beberapa tahapan persiapan data penting yang harus dilakukan terlebih dahulu di aplikasi Project Builder. Yang pertama itu, kita harus menyusun WBS Elements atau Work Breakdown Structure. Jadi, proyek ini nantinya akan dipecah menjadi 6 elemen hierarkis utama untuk melacak biaya operasionalnya, mulai dari tahap engineering, prototype, testing, small series production, sampai nantinya release to mass production. Yang kedua, di setiap elemen WBS ini, wajib dikaitkan dengan cost center atau pusat biaya yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, untuk misalnya nanti tahap engineering, biayanya nantinya akan dibebankan ke cost center year di 1000, sedangkan untuk tahap testing, nantinya cost centernya adalah EUQM 1000. Dan yang ketiga, nanti kami akan menginput 14 network activities. Ini adalah detail teknis pekerjaan yang mencakup estimasi durasi waktu dan satuan kerja atau work center yang nantinya akan dieksekusi. Yang terakhir, di tahap persiapan ini kita juga memasukkan transaksi eksternal dan biaya primer. Contohnya ada biaya outsourcing untuk komponen gear sebesar 5.000 euro yang sistemnya otomatis menerbitkan purchase requisition sebagai biaya komitmen, serta biaya estimasi untuk uji performa dari pihak eksternal sebesar 10.000 euro. Dan nantinya setelah semua data awal ini siap, barulah kita bisa melihat bagaimana visualisasi jaringan proyeknya. Boleh next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi sekarang di sini saya akan membahas terkait data dan juga hasil temuan rencana biaya proyek. Jadi mungkin tadi setelah struktur proyek itu WBS dan jadwal aktivitas selesai dibuat, nanti sistem SAP itu akan otomatis menghitung perkiraan biaya total di mana plan cost itu tuh sebesar 51 euro. Selain itu, begitu ada pesanan ke pihak luar, SAP itu langsung mencatat sebagai utang yang udah pasti meskipun belum dibayar. Ini disebut komitmen yang sebesar itu ada 5.000 euro. Jadi mungkin manfaatnya di sini tuh perusahaan tuh bisa lihat nih dari awal berapa sih kira-kira total dana yang harus disiapkan sebelum proyek ini tuh benar-benar berjalan.
Oke, selanjutnya ada apa sih yang bakal terjadi saat proyek itu mulai berjalan. Jadi ada dua sumber biaya aktual yang tercatat di SAP. Yang pertama tuh dari tim kerja internal. Yang dimana sini tim engineering tuh mengerjakan konsep desain yang awal direncanakan 80 jam kerja, tapi ternyata tuh cuma butuh 35 jam. Yang dimana tuh lebih cepat dari target. Dan ini tuh dicatat sebagai jam aktual lalu dikonversi menjadi biaya. Yang dimana ini biaya tenaga kerjanya itu sesuai sebesar 1.750 euro. Yang kedua tuh ada tagihan dari pihak luar. Yang dimana di sini tuh pembalap profesional yang menguji performa sepeda mengirim invoice sebesar 9 euro. Dan yang dimana total biaya yang sudah benar-benar keluar atau aktual cost itu sebesar 11.450 euro. Dengan begitu, manfaatnya itu begitu invoice dari vendor itu diinput, jadi sistem otomatis menjurnal tuh bagian keuangan tanpa perlu diinput ulang manual gitu. Oke, selanjutnya itu ada dampak dari hasil analisis, yaitu antara plan versus realita. Jadi mungkin kalau bisa dilihat dari tabel ini, yang pertama ada plan sebesar 49.000 euro, terus juga ada komitmen sebesar 5.000 euro, dan juga yang aktual sebesar 11.000 euro, yang mana total terpakai itu sebesar 16.450 euro. Yang mana ini tuh artinya tuh berarti proyek ini tuh masih di tahap awal dan baru sekitar 23% dana terpakai dari total rencana. Ini sinyal bagus, tapi artinya proyek ini tuh masih berjalan sesuai jalur dan belum ada tanda-tanda boncos atau over budget. Yang dimana dampak secara general ke perusahaan tuh mungkin manajemen nanti bisa langsung tahu progres biaya tanpa nunggu laporan akhir. Dan kalau ada bagian yang mendadak boros itu bisa cepat ketahuan dan dievaluasi dibanding catatan manual. SAP ini lebih cepat dan jarang salah catat karena semua data itu nyambung secara otomatis. Oke, mungkin selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya izin menjelaskan dampaknya terhadap laporan keuangan. Untuk dampak yang pertama ini, yang pertama tuh ada akurasi pembebanan biaya secara akrual. Dengan adanya input faktur kreditur sebesar 9.700 euro dan biaya tenaga kerja internal, nilai ini langsung terjurnal ke dalam akun buku besar atau general ledger yang tepat di modul FI. Nah, di mana di sini tuh meningkatkan akurasi pembebanan biaya melalui pencatatan secara otomatis, serta biaya proyek yang berasal dari faktur, vendor, dan tenaga kerja dapat dipantau secara real time. Yang kedua, ini ada kapitalisasi versus beban. Nah, proyek pengembangan produk baru seperti sepeda ultra ringan ini memungkinkan perusahaan untuk menganalisis apakah biaya yang timbul sekitar total 11.450 euro ini harus diakui sebagai beban operasional pada laporan laba rugi saat ini atau dapat dikapitalisasi sebagai aset berwujud. Nah, yang artinya total biaya proyek sebesar 11.450 euro ini dapat dievaluasi sebagai bahan operasional atau aset tak berwujud sesuai hasil pengembangan proyek nantinya. Lalu yang keduanya juga Future Project Settlement mempermudah proses penyelesaian dan alokasi biaya ke akun aset yang sesuai. Boleh di next? Oke, selanjutnya ini ada dampak terhadap operasional perusahaan. Yang pertama ini ada pengendalian proyek yang ketat. Manajemen dapat memantau perkembangan setiap fase dari mulai engineering, prototype, testing, hingga mass production melalui indikator milestone jika ada fase yang terlambat atau melebihi anggaran. Sistem akan langsung memperlihatkan deviasinya. Yang kedua ini ada efisiensi alokasi sumber daya. Melalui konfirmasi internal seperti pengisian jam kerja secara aktual, perusahaan dapat mengukur produktivitas aktual tenaga kerja, misal seperti efisiensi waktu pengerjaan konsep yang ternyata hanya memakan waktu 35 jam. Data ini menjadi dasar evaluasi untuk perencanaan proyek berupa perencanaan proyek serupa di masa depan. Yang ketiga, kolaborasi lintas divisi yang lebih baik. Batasan operasional antar divisi, teknis engineering atau production, dan divisi financial accounting dapat dijembatani. Setiap tindakan operasional di lapangan langsung memiliki implikasi finansial yang dapat dipantau bersama, sehingga mengurangi miskomunikasi dalam mengelola anggaran perusahaan. Boleh di next? Oke, untuk kesimpulannya dari implementasi SAP S4 HANA ini adalah modul project system di Global Banking berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan proyek, integrasi antar divisi, serta akurasi pengendalian biaya dan pelaporan keuangan. Hal ini membantu perusahaan dalam mengelola proyek secara lebih efektif dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Boleh di next? Nah, yang terakhir ini juga ada saran dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi modul project system agar manfaat sistem dapat dimaksimalkan. Yang kedua, ada menyelenggarakan pelatihan dan program manajemen perubahan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi serta penerimaan pengguna terhadap sistem SAP Sahana ini. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan fitur project settlement guna mempermudah evaluasi biaya proyek dan penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan pengguna dalam melakukan input data operasional secara tepat waktu untuk menjaga akurasi laporan biaya proyek. Oke, mungkin cukup presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.